Oke, selamat datang di Kicauan Keputusan. Selamat kembali lagi di program yang sangat mendatangkan seseorang yang pemberani. Kicauku, kicaumu, kicau. Kicauku, kicaumu, kicauan semua. India. Bentar, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Matthew Peter Parker. Nggak ada ya, Beb. Coba lihat. Masa Spiderman pakai cangcut? Ini karena di Indonesia Nggak ada. Peter Parker memakai cangcut. Kok Peter Parker? Oh iya. Peter Parker pakai cangcut. Terus perutnya coba lihat, bisa di zoom nggak sih itu Itu perutnya? six-pack. Jadi gimana hari ini kita kedatangan tamu ya? Kedatangan tamu. Aduh, tapi aku ngeliat muka kamu nggak enak banget ya. Enak ya? Buka. Tapi kayaknya lebih enak dipakai daripada Ngap dibuka. gombrak. Iya. Dulu lah. Rambutku acak-acakan gini. Kok pakai kacamata? Aku nggak ada kacamata. Kacamata dulu biar oke. Ah kan? Udah kayak Peter Parker. Enggak sih, lebih kayak ke cak-cak bodas. Bang Maya. Siap Aurora alias Maya. Bang, kenalin. Ya. Asari. Belum kenal ya? Bisa dipanggil Cinta. Bisa dipanggil cinta. Subhanallah. Subhanallah. Lagi cari jodoh dia. Siapa yang lagi cari jodoh? Aduh semangat. Dia. Iya. Iya kan tadi bilang lagi cari jodoh. Iya, Cak. Tapi BTW, Cak. Ada, Cak. Gimana? Kenapa pakai daster ini, Cak? Iya tadi lagi beberes rumah terus kagok. Di sini juga kotor ya, di studio kita juga kan kotor. Iya, jadi beres podcast langsung beberes ke Koreh. Karena ada Bang Maya. Ya. Luar biasa ya. Biasa. Enaknya kita panggil siapa, Bang? Abang? Om. Abang. Om aja. Jangan om, ntar mati kartu aku jam. Abang. AA. Abang. Kenapa harus Abang? Kan dari Medan. Oh, dari Medan. Kalau dari Subang? Agim. Mang Maya. Oh, Mang, aku nggak tahu sih. Tapi rambutnya sama lah, Cak. Sama. Enggak lah. Enggak lah banyak itu. Beda. Banyak itu putihnya. Berubahan. Ya, Bang Maya. Ya, gimana? Boleh dimakan, Bang, cemilannya, Bang. Sambil dimakan. Mau minum, Bang? Mau lah, kopi apa ini? Kopi apa ini? Ini adalah kopi buatan Bang Maya. Gua Maya. Oh, buatan Marti ya. Oh, Buatan Marti. Ini ada kopi lah, enak nanti kita ngobrolnya kopi-kopi mati. Kita ini dulu ya. Duh, pengen aku. Hangat dong. gini, Beb. Coba dong, sayang. Tumben nih, Enak, warnanya enak. coklat biasanya. Warnanya orange. Boleh langsung diminum ya? Boleh. Pakai tangan kiri boleh ya? Boleh. Pakai Tapi- kaki juga boleh, Bang. Tapi tetap baca bismillah. Baca bismillah ya, Bang ya. Enggak deh, bismillahirrahmanirrahim. Bang, Hmm. Bang, Ya. aku mau nanya, Bang. Sama Ica nih, Bang. Abang tuh siapa? Tahu aku siapa? Hah? Abang tuh siapa? Kenapa dipanggil aku kemarin? Ya siapa? Gitu. Siapa ya? Kita kan Coba Abang aduh, Gimana? pegang nih. Gak apa-apa. Perkenalkan diri kepada pemirsa-pemirsa beb-beb di sana. Siapa kita kedatangan tamu sekarang dari ini? Medan mau naik motor ke Bandung. Ah ya. Jadi aku tuh tujuannya ke Bandung, jalan, terus mau rencana ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jogja. Namun terhenti lama di Bandung karena adem dingin. Karena Terhenti lama adem. Sejak 4 hari yang lalu. Oh, baru 4 hari. Terus tiba-tiba terjebak di orang-orang seperti kalian. Kesan itu gimana ya terjebak dengan kita tuh? Terjebak di hal-hal yang mengerikan seperti ini. Harus ditanya aku siapa. Jadi kalau nama aku tuh sebenarnya nama asliku ya. Iya. Nama asliku tuh sebenarnya dari Orok. Setelah lahir dikasih ibu tuh Surya Atmaja. Surya Atmaja. Panggilannya Maya. Surya Iya. Bang. Surya Atmaja. Ya Atmaja. Atmaja itu nama Sunda, Bang. Iya, jadi ibu aku tuh Cililin. Hah? Cililin ibu Karena aku. tadi Medan. Ya, ibu aku tuh umur 2 tahun hijrah ke Medan. Medan, terus ketemu laki-laki yang bertanggung jawab itu ayahku, sehingga melahirkan aku lelaki yang bertanggung jawab nih, Ca. Aku bertanggung Asik. jawab nih, Ca. Oh, silakan buat perempuan-perempuan yang sedang mencari jadi- jodoh ada lelaki bertanggung jawab di sini.
Jawa, jadi mereka ketemu di sana berjodoh lah. Ayah abang Jawa. Jawa Timur. Surya. Oh iya, Surya nama orang Jawa. Heeh. Surya Paloh. Iya. Ya, Atma. Surya Saputra. Nah jadi kan adik aku tuh selisih 2 tahun sama aku. Harusnya namaku Maja. Majalaya. Maja, jadi panggilan Maja Maja. itu- Masa Surya Atmaja kan? Pasangannya kursi. Maja. Adik aku tuh cadel, bukan cadel maksudnya masih kecil ya. Maya gitu. Nah, terus diterusin sama ibu. Maya sampai sekarang. Aku pikir perempuan loh tadinya. Iya. Dari belakang. Bintang tamunya. Dari belakangnya. Perasaanku sih ada. Oh jadi Ada perasaan wanitaku ada. sedikit lah. Kejiwaan. Gimana bang? Apa itu? Bisa diteskan perasaan wanitanya. Iya, aku kalau ditinggalin perempuan biasanya kan laki-laki itu ya sedih. Galau mungkin ya. Aku nangis. Ya aku pikir tuh kayak garang, Jadi bukan garang beda sih. ya. Bukan Dari garang. Bang Maya yang kita lihat ketika Dihadapkan oleh perempuan. bisa. Tapi bisa itulah menangis. muka tidak Oh menjadi. iya, kalau masalah perasaan laki-laki nggak ada yang kuat, Cak. Tapi keren tau kalau aku ngeliat cowok kalau misalkan nangis gitu kayak keren aja gitu, kayak cowok banget. Aduh kita nangis yuk. Nangis cowok. Tapi nggak bakalan di depan perempuan itu. Iya. Tapi aku pernah punya mantan satu nangis di depan aku. Terus kamu? Anjir, tapi jadinya sampai sekarang sayang. Anjir. Siapa? Terus Enggak cut. Siapa? Terus bang. Ya, lanjut. Bapak Jawa. Oke. Ibu Cililin. Sunda ya. Hijrah ke Sumatera. ke Medan. Tahun capek lah itu, nggak tahu, aku juga lupa. Itu hijrah ke Medan tuh Gimana? gimana bang bisa hijrah itu? Ketemunya di Medan dua-duanya. Iya, orang tua mereka kan hijrah, jadi bawa anak-anaknya termasuk ibu aku dan bapak aku masing-masing kan. Jadi ya udah seperti itulah penggalan. Nah jadi gini tuh, kita dulu nggak sempet nanya gimana kronologis mereka ketemu pacaran, gimana, kenapa? Karena mikirin perut dulu. Oh. Kalau dulu kan mikirin perut, nggak mikirin, ya nggak tahu ya keluarga yang lain yang mungkin sempet nanya tentang orang tuanya, tapi kalau kami mah nggak pernah. Bahkan ibu dulu coba-coba berusaha ngelatih kami bahasa Sunda, tapi kaminya yang udahlah bahasa Medan. Karena di Medan ya posisinya lingkungan. Bapak juga yang coba ngajarin bahasa Jawa juga, ya udahlah. Sopo. Oh berarti Bang Maya ini apa sih tadi tuh lahir di Medan tapi nggak punya darah Medan karena bapak Nggak ada. Jawa, ibunya Sunda Nggak ada darah Medan, tapi tumbuh besar di Medan. bersama orang-orang Batak, Melayu kan, Ya. di Medan. Terlihat kan dari Melayu. logatnya, terlihat. Tapi kalau dipilih bang, lebih enak di Jawa, Sunda apa Sumatera, Medan? Jujur selama aku jalan, aku ada 3 pilihan kota sih kalau mati, pengennya. Kalau mati, Iya, justru kalau mati malah. udah pengennya ada request mati juga itu. Serius, pengennya tuh di Bandung, di empat di Bandung, di Jogja, di Malang atau Bukit Tinggi. Kenapa? Ada 4 kota itu bagi aku. Unforgettable moment. Ada sesuatu yang, ada magic yang keruhaniahku yang tenang gitu. Oh. Aku nggak tahu Biasa. gambarinya seperti apa, tapi seperti itu. Ya sama kayak aku kalau mati pengen di Sumedang di kuburinnya gitu. Ya karena ada magic. Aduh serem banget ya ngomongin mati. Enggak, kan pasti, Cak, kan Iya, pasti. iya. Cuman ya bukan berharap mati, bukan. Iya. Nah, dulu bang di Medan, abang kan kecil di Medan, tumbuh besar juga di Medan. Iya. Abang dulu, sorry saya jadi ngomong bang. Dulu abang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah di Medan. Di Medan? Merokok boleh? Boleh. Oke. Di Medan. Di Jadi Medan. SD Impres, SMP-nya negeri, SMA-nya nggak selesai sih sebenarnya. Nah aku tuh aneh tuh, nggak selesai tuh, tapi ijazahku keluar loh. Oh iya. Takut Serius. mungkin gurunya. Mungkin karena memang Pernah nonjok guru. BTW pernah nonjok guru. Iya ini nih. Ini pernah berantem keras sama guru, itu gimana ceritanya bang? Kelas itu guru sampai berapa? nggak berani pulang gitulah, aku ancam. Zaman dulu Itu pas tahun kapan? Tahun 9, aku tuh tamat sebenarnya tahun 94. Jadi itu tahun 9. Kalau ikutin tamat 94, itu tahun 92 atau 93 gitu. Ah, udah ngancam. Udah ngancam guru aku. Jadi guru tuh sampai besok nggak pulang. Dia di sekolah. Di sekolah nginep karena aku ancam, aku tunggu di luar gerbang. Gara-gara apa bang? Itu. Kan biasa lah, kalau dulu kan ada guru kan macamnya, ada yang jewer kuping,
penggaris. Nah, yang satu ini kepala. Ketok. Pakai Ya pakai tangannya gini, ketok. Diteke kalau harus Diteke, diteke, ya bahasa Medan juga diteke. Oh, diteke sama. Tek gitu kan. Nah, aku tuh paling anti bagiku yang itu. Kepala tuh Karena yang iya. ya. Jadi aku bilang gini, dia udah teke, aku nih tek. Sekali lagi kau pukul, pecah kepala kau, itu aku bilang. waktu SMA. SMA itu. kelas 2. Kelas dua. Kelas 2. Nah, ini aku ngelawan. Aku angkat meja, dia kabur. Cewek, Cowok. oh. Marga Simanjunta. Saat itu guru itu masih lajang. Masih ada. Apa dia? Masih bujang lah dia, belum nikah. Terus aku datang, aku kejar, aku tunggu kau di luar. Terus aku pulang sih, sebenarnya aku pulang. Gak nungguin. Enggak, jadi dia Nggak suka pulang. Nggak ditangkap juga. Terus kemudian aku dipanggil, besoknya dipanggil PKS lah dulu ya, BP ya. Guru PK. BP. PKS itu bukan nih. BP. BP. Nah, ibu BP. Di ruang PKS perasaan yang buat sakit itu ya? PKS itu UKS ya, PKS itu partai. PMS. Aku udah lama gak sekolah. Jadi udah, nah akhirnya si kan mau dipisah tuh, bla bla bla. Ayah aku tetap emosi kemarin ke bawah. Aku lempar lagi sama apa bangku yang di BP itu. Ya ininya sih, kena terus Cedera. dia harus ke rumah sakit dan dipijit di urut. Si guru itu dulu, guru abang. Keseleo, Beb. Ini Surya SMA ya udah main nakol guru. Gitu. Nggak tahu sih kenapa kayak gitu. Tapi akhirnya minta maaf nggak bang? Nggak Nggak ada. Karena getok kepala karena udah. Nah aku dulu kan kita kan diajarin orang tua tuh kan kepala dipitra gitu ya. Ya benar-benar. Nah jadi ini mohon maaf bukan masalah ras, bukan rasis li. Jadi dulu mayoritas guru-guru itu non muslim. Oke. Jadi banyak dulu yang laporan ke aku, oh itu guru Teman-teman, mah gitu. Hanya cuman aku yang pemberani. yang kayak gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Karena sebenarnya aku tuh anak yang baik budi kali ya sama orang tua, ngikutin perintah, Maya, kepalamu dipitra, nah gitu doang. Jadi keinget mungkin. Jadi keinget, oh gitu sebenarnya. Sih lah. Tapi kepala sih emang Kepala. ya. Tapi kalau kata judul lagu kepala di kaki di kepala. Itu kalau cepat-cepat juga susah. Kalau cepat-cepat nyanyi kan ya. Kalau cepat-cepat ya, walaupun itu susah. Susah. Nah, tapi ada yang unik dari Bang Gimana, Maya nih. gimana? Dari SMA kan, terus tiba-tiba ijazahnya keluar, nggak tahu kenapa alasannya sampai sekarang Iya kan. kenapa itu berhenti itu kenapa kan dia tadi nggak bilang Bang. Jadi aku keluar, terus udah keluar. Sebenarnya udah keluar sih. Orang tua udah tahu aku keluar. Keluar sekolah Udah tahu. Abang bilang ke sekolah gue pengen keluar. Nggak, keluar aja gitu, keluar aja. Oh keluar aja. Terus ibu di rumah nanya, kenapa nggak sekolah? Udah malas sekolah gitu. Astagfirullah. Si ibu tuh nyantai aja, udahlah. Nah si ibu, Kalau bapak nggak peduli. Jadi aku tuh sama bapak tuh kalau ngomong tuh mungkin seumur hidup 6 kali mungkin. bisa dihitung. Mungkin 6 kali sama bapak. Jadi ya udah gitu. Nah tiba-tiba 3 bulan kemudian surat panggilan. Aku juga nggak. Padahal udah keluar. Udah keluar. Tapi kan dia nggak ngomong abangnya Kemana ya? ke sekolahnya. Nggak ada ngomong, keluar aja gitu. Memang udah nggak ada. Malas. Pokoknya kayak nggak tahu lah, malas, nggak ada gunanya sekolah itu gitu. Iya. Pemikiran anak 2 SMA. Tidak ada gunanya katanya. Iya. Pada zaman tahun 90, 93, 4 gitu. 93, 94. Ya Bang, Naca dari si Abang tadi kan katanya ngejetokin guru, masuk BP, keluar sekolah. Akhirnya sampai sekarang sifat pemberani si Abang keluar. Kenapa coba? Kenapa Dia coba? perantau. Iya betul. Tiap kota dia kunjungi si Abang ini. Kenapa Bang berani Abang tuh merantau gitu? Sedangkan kan kalau merantau tuh kita harus mempunyai mental yang kuat. Nah jadi gini dulu, Wang. Punya keberanian itu si Abang tuh kenapa? Kenapa sih pengen ngerantau gitu? Jadi gini dulu, aku tuh pernah kayak menghayal ya, imajinasi kali ya, sendiri gitu kan. Seolah-olah aku tuh mati besok. Itu di usia berapa Bang? Itu di tahun 96. Berarti Jadi jauh kalau dari SMA itu. kalau tamat SMA itu 94, 2 tahun kemudian. Iya. Oke. Dan itu pertama merantunya ke Batam. Dari Medan ke Batam. Ke Batam. Cukup jauh Bang itu. Ke Riau dulu sih, ke Pekanbaru dulu. Kan deket tuh Iya, dari Riau nyebrang. ke Pekanbaru nyebrang. Itu sempat ditokoin tuh, ditipui sama agen-agen ferry.
Ferry Penyeberangan. kapal laut, Kan ada yang ada. kapal laut. Ya kan ada yang speed, ada peri yang speed, ada peri yang Oh, yang kopi dulu, Siap. Bang, kopi dulu, Bang. Iya, gelasnya plastik ya. Gak bonafit banget. Bisa ini bang. Yaudah. Enggak. Apa, Bang? Gak tahu Kopi tuh. saset. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Abang begitu sebel dengan Kopi sasetan. Kenapa sih? Kopi sasetan itu. Sama-sama Tapi ini kopi. kopi seluruh Indonesia, Bang. Ya maksudnya gini loh, uang harganya itu cuma 1.000. Cuma aku mana sih? Terus harga kopi ada kopinya, ada manisnya, kadang ada yang susunya kan. Iya, iya. Harganya 1.000 masuk akal sih. Karena yang aku tahu kopi itu ada 3, ada yang bagus, kualitas bagus, sedang, sampai akhirnya ampas. Waktu Abang merantau. Oke, merantau balik lagi. Waktu Abang merantau pernah nggak minum kopi beginian? Serius? Enggak, Jujur. enggak, Oh iya. enggak, serius. Kenapa? Karena zaman dulu waktu di rumah tuh kalau ngopi, lo kopi kampung yang belinya 1 kiloan, Oh. nggak pernah sasetan gini. Serius, Bang? Serius, Sampai sekarang darah Abang tidak pernah. serius nggak pernah. Tidak pernah minum kayak begini? Serius. Ya udah kita jauhkan dulu kopi Ah. ini. Kasih lagi aja. Kita jauhkan dulu kopi ini. Si Abang sensi dengan kopi. Nggak, Kalau- nggak apa-apa, Kalau nggak disebut, apa-apa. kalau bisa disebut ngomong anjing pasti anjing. Ya Abang tahu. Wah parah tuh yang ngasih kopi. Ya Bang. Lanjut ke merantau di usia tahun kira-kira 9 tahun. Astagfirullahaladzim. Apa? Aura. Ini aurat. Gak apa-apa lah, kan cuman kulit. Gak apa-apa, cuman kulit. Terus. Terus nah 96 itu umur sekitar 18 tahun. Ya kira-kira gitulah. 18. 18. Berani ngambil keputusan si Abang teh harus merantau Merantau. gitu ke Batam. Iya, Itu dengan bermodalkan apa 18 Nah, tahun merantau gitu. Punya uang berapa Bang? Ah, Merantau teh Bang? numpang. Ada orang yang mau berangkat ke Pekanbaru ikutlah gitu. Jadi Dengan nggak cuma harapan bawa dia badan. mau ngasih kerjaan gitu kan. Ah. Ternyata sampai sana kerjaannya habis. Tutup lowongan. Oh, iya. Itu di Pekanbaru bukan di Batam. Terus dia bilang, penerimaan lowongannya bulan depan. Gembel dong aku di Pekanbaru, di Pekanbaru. Ah. Nah dulu kan tuh Batam kan dolar ya. Ya. Wow, dolar gitu. Oh iya. Ya dulu iya. semua provinsi Sebelum di Krismon, Bang. Oh, iya Sebelum benar. Krismon. Wah aku berangkat tuh sana. Ah disitulah aku tahu, di situ aku hancur. Di Batam. Hancur ya? Karena ya aku harus nyambung ngisi lah perut lah. Iya. Ya aku buat lamaran sebagai pencuci piring di restoran yang normal lah. Itu nggak ada yang terima. Tapi BTW, Bang, katanya Bang pernah jadi supir taksi saat merantau. Pernah di Batam Di Batam itu Itu jadi supir tahun? taksi. tahun 98 Oh berarti 98 pas itu. baru awal-awal. Iya. Nah jadi akhirnya aku tuh gini ceritanya kan di Batam dulu kan banyak tuh Singapura ya. Iya. Iya. Tamu-tamu Singapura. Karena dekat kan. Nyebrang ya. Nah jadi aku tuh ada parkiran panjang, ada kayak klub malam. Oke. Kalau malam mau rame tuh. Udah aku biar selamat perut aku biar kenyang, aku jagain aja parkir. Padahal nggak disuruh, nggak ada izin. Mundur gitu kan. Marah lah. Yang punya parkir lo, kau siapa gitu kan? Bang aku bantuin abang lah. Aku mau mati kan nggak punya uang gitu kan. Oh yaudah dibantuin. Yaudah bantulah. Dia duduk tuh. Jadi seolah-olah dia punya anggota baru tuh kan. Iya. Store Tuh aja. kan. Nah ternyata kan ada bosnya lagi. Oh. Jadi bosnya bilang gini di depan. Kepala gitu. Oh, kok jadi bos? Siapa itu gitu? Ditempeleng tuh. Maksudnya lo anggota kok nyuruh orang lagi kan berarti uangnya terpotong tuh. Iya. Setoran. Jadi Iya, dikit jadi karena dikit. bagi ke aku. Mari gini nah akhirnya aku yang dipanggil si bos Bos. parkir. Ya udah lu jagalah. Kau jaga sana. Dari mana? Medan. Nah itu dari Flores tuh si bos Flores, itu orang bos, orang iya, Flores. Flores. Nah di situ aku kenal cewek. Oke. Hey. Tapi sebelum bahas ke wanita, Bang, Ya. nih, sepertinya katanya nih setelah menjadi supir taksi, Abang tuh pernah jadi bandar togel. Bandar apa? Toge. Hah? Toge? Bandar togel. Togel. Tau pakai L kalau nggak toge. Togel. Togel ya. Wahwe dulu di Apa? Medan mah musim-musim itu. Judi, Bang. Ya judi kupon. Nomor cantik deh. Ya. Hah? Yang di atas ada burung nanti burungnya. Itu setelah jadi supir taksi itu jadi bandar toge. Enggak keluar itu udah balik dari Batam.
Oke, kemana aja Abang waktu itu? Dari Batam kemana? Dari Batam ya langsung balik ke Medan. Balik ke Medan, jadi Balik lagi. bawa duit gitu Iya. dari Batam. Ya gitulah, terus ya akhirnya intinya di Batam aku fight-nya tuh di Batam sih sebenarnya. Fight-nya di Batam. Kehidupan. Jadi kayak aku kayak ada punya bekal sesuatu itu dari Batam, mental ya maksudnya. Nah terus ya aku balik ke kampung berarti di Medan Iya. kan. Wah udah di kampung nih. Mentalnya lebih tebal lah. Iya. Ya. Toh di Batam aja kemarin kita fight gitu kan. Heeh. Ya udah jadinya gitu, kenal sana sini sama ya kalau di Medan itu kan banyak OKP ya, ormas-ormas. Oh iya di Medan Gitu. di Medan ormas bagus. Jadi aku tuh antar uang dari itu antar ke ya gitu-gitulah. Oh, jadi kurir gitu. Sampai akhirnya aku tuh dipanggil sama pimpinannya tuh. Debt collector gitu. Bukan pimpinannya itu Pimpinan apa? yang Si Togel. ujian apa itu? Ujian. Bukan sorry, pimpinan itu. OKP, ormas. Yang punya togel itu Heeh. Oh. mau dijadiin anak angkat. Anjir, keren. Ceyat tuh Bang, Ceyat apa ya? Ceyat apa sih? Aduh, Cia tuh Apa? keren, bukan keren apa ya? Bahagia. Iya, iya, iya. Bahagia. Iya, tapi kan Duit mengalir. lingkaran panas. Ya, Aku kabur. Jadi aku lebih single sih sebenarnya. Ada hati buat kabur gitu berarti. Nggak bebas pastinya, nggak bebas. Karena pastinya gini, setiap malam kita harus entertain, minum, Iya, betul sih. ribut. Oke. Ya kita bukan nggak ribut, begelut, berkelahi gitu. Tapi kalau udah ada jadwal kan susah kan? Gitu dia. Bang Olo namanya Bang. Iya, almarhum Mas. Almarhum Bang Olo gitu semoga. Semoga Bapak sehat Pak ya. Amin. Bukan sehat, diterima yang baik lah di sisi. Diterangkan. Udah meninggal almarhum. Tapi guru-guru Abang itu termasuk. Bukan guru sih, beliau itu tokoh pemuda di Medan. Medan. Sumatera Utara yang Disegani. dihormati dan sangat baik. Sangat Dan baik. beliau sangat baik. Pas. Bandung sedang hujan. Hujan. Wah, Suara gericik hujan akhirnya mengingatkan Abang ke Bang almarhum Bang Olo. Indahnya kota Bandung. Makanya Abang pengen tadi apa? Pengen daimapren ya. Pengen mati di kota Bandung. Oh, biar kehujanan Bandung ya. indah. Bandung Biar luar biasa. kehujanan. Biar kehujanan. Asa. Bandung luar Biar biasa. kehujanan. Bahasa tuh, Cak. Bang, merantau ke Batam. Dari Batam kemana lagi nih Bang? Pernah ke Surabaya, terus balik ke Pekanbaru, Aduh. terus ke Padang, kemudian ke Jakarta pernah ditawarin gaji saat itu 9 jutaan. Udah gede dong itu tahun Ya berapa? 9 juta, cuy. tahun 99. Anjir, sekarang aja 9 juta udah Cuman gini, aku tuh walaupun gini-gini nggak suka macet gitu loh, maksudnya Iya sih. padat gitu, nggak suka. Enggak, tahun 99 udah 9 juta Bang. Serius, Iya. serius. Nah perusahaan juga nggak usah aku sebut lah apa, cuman yang pasti sebenarnya gini lah. Akhirnya setelah perjalanan itu aku ngerampungin ini, ternyata nyari tempat yang tenang sih sebenarnya, yang nggak krodit gitu. Yang lebih ke Ya tenang lah. bahagia ini ya. Iya itu dia. Intinya bahagia. Udah selesai lah semua yang gitu-gitu Tapi sebenarnya. itu di antara perjalanan Abang gitu ya ke kota satu sama lainnya yang paling lama di kota mana? Yang paling lama itu kemarin di Pekanbaru lama. Setelah pulang dari Batam, Medan, terus itu paling lama di Pekanbaru. Paling lama Pekanbaru. Karena kenapa? Orang tua juga udah tua. Jadi siap-siap untuk ya kalau ada apa-apa lah gitu ya. Jadi Nggak nggak jauh. terlalu jauh Nggak ke jauh. Medan. gitu. Ya. Oke. Si Abang itu gaji udah 9 tahun 99 udah 9 juta. Sekarang pun tahun 2020 9 juta kan termasuk gede. Masih gede, masih gede. Udah gede. Hah? Kemudian kalau misalkan UMR dari aja 9 masih 2 juta. kalau misalkan diambil itu 9 juta tahun ini sekarang udah puluhan juta. Tapi kan gini, Wang, pekerjaan yang ditawarin itu kan pekerjaan bukan juga yang formal gitu. Boleh tahu nggak sih Hah? Bang? Pekerjaannya apa? Kolektor, bro. Kolektor. Kolektor. Iyalah. Kolektor tuh apa? Yang gitu Debt collector. Oh. Kolektor. Yang ngebangun, kalau yang ngebangun apa namanya? Yang apa? Yang ngebangun rumah, ngebangun gedung. Eh, itu kan? properti Kontraktor. Kontraktor. Lama-lama kelupuk juga baca. Ikan kolektor, kan kontraktor. Mesti itu Agung. Tapi debt collector kan cuma mana duit. Ya tapi kan kalau yang didatengin ternyata backingnya lebih gede,
Ya tapi kan emang dia harusnya bayar duit kan bang? Iya kan namanya mafia. Kalau ditagih kan gengsi udah itu. Bu kok emosi bu? Pernah sama debt collector? Pernah kayaknya. Oh, enggak. Tapi tahun 99 lagi ngeri-ngerinya loh. Iya sih ya. Oh, kondisi negara tuh. Tahun 99 itu ya. Tahun 99 itu nggak ada aku mukul uang gaib aku pukul nih, guys. Udah aku kabur selesai. Kalau uang gaib ketemu aku baru bisa balas dendam, kalau nggak ada hukum. Tahun 99. Tahun 99 Iya. ketika Zaman Petrus begitu ya. ya sebelum setelahnya lah. Namun itu berubah ketika Kapolri ganti dulu Sutanto. Oke, iya. Jadi Yang mukul yang mukul hukum 5 juta bayar. Makanya udah 5 juta bayar. Kalau sekarang untuk perdamaian. Kalau sekarang penjara. Penjara. Sedikit penjara. Iya. Oke, Bang Maya. Ya. Mm-mm. Ternyata ngeri, Chan. Merantau Batam. Supir taksi si Abang itu kan balik lagi ke Medan. Di Medan jadi bandar togel kecil. Yuk. Terus ditawarin jadi Diangkat di anak-anak sama terus ya. ditawarin gaji 9 juta, ternyata kerjaannya itu Debt collector. kan gitu yang luar biasa menakutkan gitu. Pak, tapi seserem-seremnya si Abang berarti menolak itu ada hati kecil yang Abang nggak mau ya menolak ya? Gini sih sebenarnya kan, ya kan teman-teman juga sih yang ngajak ya. Bagi aku sih, kadang gini dilemanya gini, diterima resikonya itu, nggak diterima nanti berteman bagaimana kan ya? Iya betul. Padahal Gak enak ya. kan bahasanya gini, lu udah dibantu masa nggak mau kan gitu nih kalau kawan-kawan. Kan lihat kurikulum kita ya, Abang udah jelas. SMA kelas 2 aja udah ngajar guru. Iya ngerti, makanya itu mereka Makanya ngajak dia nawarin aku. abang itu, antus. Nah satu lagi kan gini, aku kan kecil di fisik, nggak gede. Tapi jadi kan keberaniannya besar. bukan maksudnya. Ada yang lebih besar dari fisik. Ih, apa sih? udah menjurus ini. Ada yang lebih besar dan keberanian. Ya. Salah lucu. Makanya. Jadi akhirnya aku pikir gini, kalau aku harus bohong, aku ngejalanin itu bohong. Karena aku pernah dulu sebelum itu di saat itu aku pernah pernah di Sandra. Aku pernah di Sandra. Astagfirullah. Diikat kaki, diikat tangan. Di Kayak Medan. sinetron Di ya? Medan, di Medan. Kenapa tuh bang? Ada kasus penggelapan. Padahal yang gelapin itu bukan aku, teman aku. Nah, aku yang bertanggung jawab. Jadi seolah-olah dianggap aku tuh bersubahat. Tukar kepala. Bersekongkol sama yang lari ini nih. Oke. Nah, jadi terus marah yang punya barang, terus akhirnya aku dipanggil terus disandra. Terus aku ngomong jujur bahwasanya aku tidak terlibat, maksudnya bukan tidak terlibat, tidak melakukan itu. Nah, kemudian aku jujur tuh. Nah, jadi saat itu aku jujur, aku selamat. Terus pernah aku ada kejadian yang dulu aku bohong menghadapi hal-hal gitu, aku juga selamat, nggak mati, maksudnya nggak mati. Sekarang kita ketemu nih ya. Iya. Akhirnya aku pikir gini, ya udah mendingan aku jujur aja lah, toh selamat juga kok. Salah satunya kan nggak dosa juga jadi, Ya. nggak bohong kan, Tenang lagi. Nah jadi aku ngomong udahlah. Nah artinya secara umum aku bilang aku nggak mau ini, aku bilang nggak mau karena di Jakarta Prodi macet. Namun di teman aku yang personal ngajak untuk ke Jakarta yang gaji segitu tadi, aku bilang itu sesungguhnya aku sudah mau hidup tenang, mau menjauhkan itulah gitu maksudku dari hal-hal yang gitu-gituan. Nah sepreman apapun dia, pasti aku yakin dia punya nurani kan. Nah aku menyentuh itu. Oke. Jadi ada hal yang menarik nih, berarti Quotes-nya apa tadi quotes-nya berarti kejujuran. ada hal yang kejujuran, akhirnya tenang, tapi Abang punya keyakinan bahwa setidaknya orang yang brengsek atau yang preman itu punya hati, Punya pasti. Nggak mau seperti itu ya Bang. Dia pasti punya hati juga. Gini nih satu Tok, ya. maksudnya nyebut abang preman. Enggak gini Cak. Sepreman-premannya. Sepreman-premannya. Sepreman-premannya bajingan, laki-laki ya ini. Iya, oke. Tetap dia takluk ketika pulang ke rumah. Sepreman-preman laki-laki dia tetap takluk ketika dia pulang ke rumah. Di situ ada anak dan istrinya. Anjir sedih. Namun ketika dia keluar, nah dia jadi singa kembali. Nah itu dia. Jadi yang aku ambil kemarin hal yang itu, momennya di situ di bagian hatinya. Jadi aku seolah-olah tuh anaknya atau saudaranya. Akhirnya dia ya udahlah.
Ya udah kalau kayak gitu. Karena yang saya tahu bang, saya pernah ngobrol nih bang sedikit saya ngobrol juga. Saya pernah punya teman orang gila. orang Ambon, Oh. orang Ambon. Kan orang Ambon tuh keluar dari Ambon cuma 2 pilihan, entah jadi musisi atau jadi Preman. debt collector. Tapi enggak loh. Mereka tuh pada baik hatinya. Asli baik. Baik. Makanya Ca, aku tuh baik, Ca. Gue jadi mau promosikan ini Kak. Tapi BTW bang, ya BTW teh by the way. By the way bang. Kenapa si abang tuh? Kan ini kita udah, abang tuh kan berkelana merantau di kehidupan yang kelam kita anggap ya. Tapi kok abang main-main ilmu hitam? Wow, iya benar banget Ini sih. nih, benar nggak ini? Kita Menarik klarifikasi, sekali. kita tanya nih. Benar abang? Abang ini pernah mendalami ilmu hitam, guys. Coba kita tanya. Ya Allah. Ilmu hitam, nah. Kok sampai ini ditanya ya? Malah tadi jarum. Aku nggak suka. Astagfirullahaladzim. Ilmu hitamnya, tapi ilmu hitam tuh kan emang banyak juga. Kenapa? Ilmu hitam. Abang apa sih mendalami Enggak. ilmu hitam yang mana gitu? Apakah abang nggak ikut gitu? Apakah abang kurang pemberani gimana? Ya gini loh. Benar nggak tapi? Benar. Jadi dulu kejadiannya gini. Itu bentar, mulainya sejak kapan? Kejadiannya itu dulu gini. Jadi ya pertama ya gini lah ya, dari kecil kan kita siapapun preman itu, misalnya dia punya keluarga atau pasti dia punya agama ya. Dari kecil kan dia pasti dikasih itu oleh orang tuanya. Benar ya? Dikasih bimbingan agama lah, agama apapun dia gitu ya. Termasuk kalau saya kan Islam mukmin lah ya. Jadi ya itu saat itu ya ketika di remaja tadi kan itu pasti hal-hal seperti itu, hal-hal keagamaan saya ngelupakan itu kan. Ya saya nggak sok religius, saya ibadah enggak, ada pas ya waktu kecil aja dibekalin itu kan. Setelah udah pergaulan yang minum, mabuk dan sebagainya, zina dan sebagainya pasti udah abai lah itu semua. Nah masalahnya adalah jadi waktu itu teman aku lagi pangkas rambut. Kalau sekarang bahasanya apa sih? Barbershop. Bahasa kekinian. Nah itu kan dia kalau pangkas tuh kan ditutup apa gitu ya. Itu dibeset lehernya. Hah? Di mana, di Medan? Iya, di pangkas lagi tidur gitu, terus set gitu. Nah itu heboh, gas gitu kan. Memang nggak mati. Cuman kan sempat udah kronis dibawa rumah sakit kan. Nah dari situ aku mikir, sementara aku sendiri gak punya ajudan. Oke. Anjir. Tahun berapa tuh? Itu tahun 9. Ya di antara 97, 98 gitu-gitu loh. 99 gitu-gitu lah. Jadi Wah ini utama keluar. Ini akhirnya wah ini nggak bener ini. Serem nih. Ini aku harus punya Backing. harus punya ilmu kebal gitu-gitu tuh. Pelet. Wah pergilah, pergi kemana nyari? Daerah mana? Di Medan, di daerah. Curiga mau bang nanya daerah. Di pelosok di daerah Mana Simalungun. daerah? Daerah itu kalau daerah itu dekat daerah Siantar yang 1 jam ke Danau Toba. Kurang di Simwe kan gitu. Jadi Jadi pengen begal. tahu. Terus ya Gimana? udah itu, terus dia kan kalau ilmu kebal tuh kan ada yang tahan di bacok, Oke. ada yang beset, beda tuh, ada yang ditikam. Beda-beda. Kan itu nih, beda-beda tuh. Ah. Lo kalau mau ditikam berarti bisa disayat. Oke. Oh beda. Beda-beda. Makanya ada paket ya. Oh ada paket combo. Paket komplit lah sampai senjata. Berapa harganya waktu itu bang? Saat itu sih sebenarnya si dukun mah nggak ada. Saridona gini-gini. Nggak ada tarif bro. Tuh kan Saridona berarti. Cuman karena kita dulu kan yang namanya di togel-togel itu ya. Iya. Duit kan banyak dulu, uang setan dimakan hantu Iya, kan iya, banyak, iya. gampang nyari duit. Ya udahlah, buat gitu. Dibuat. Terus dites. Di kaki aku ditembak. Anjir. Kok nggak mau aku bilang. Si dukun punya pistol. Bukan, ada teman aku dengan teman. Jadi teman ini salah satu aparat lah. Oke. Yang salah satu dia juga yang ngasih tunjuk tempat. Oke. Udah tes katanya. Oh nggak mau, aku bilang. Tes dulu ke ayam. Di ayam digantungin itu barang. Sebagai mediator. Dites jegrek, nggak ada apa-apa bulu ayam. Oh ya udah sini kita jegrek, tembak. Tapi dia tetap di betis. Siapa tahu sial pas. Iya. Makanya di betis.
ya cuman panas doang lah, cuman iya? inilah gitu kan. Oke. Nah di situ Oke. di situlah karena trauma kawan. Ah, Jadi kita kan nggak tahu nih, kita lagi kadang-kadang lagi apes Iya, ya, yang iya. lagi pangkas gitu kan. Nah kalau kita misalnya lagi standby ya aman-aman aja, mungkin bisa kabur, bisa Iya. lari kan ya, tapi kalau lagi Bisa gitu, membela gitu. diri. abang selain ditembak kuat apa aja, kebal apa aja? Ya itu di Bacok. bacok, ditikam, disayat. Ah. Saat itu. Ke wanita juga Aku wanita nggak ada. pelet. Iya Oh, itu. enggak. Jadi Aku baru biar- mau nanyain itu. Dulu nggak ada, Mendalami ilmu pelet. dulu nggak ada. Maaf ya, dulu nggak ada pakai pelet perempuan karena saat itu uang aku banyak. Oke. Dan Oke. ini lagi ya. Dan maaf ya, dulu kan narkoba ya gampang lah ya. Jadi gini bang, gitu. Iya. Boy. Jadi diam aja 4 Cak. Diam aja 4? Kuat tapi sama berlima. Apa? Enggak, Cak, enggak satu hari itu. Yang pertama Senin, yang kedua Selasa gitu. Langsung aku gini bang. Si Ica melontarkan bahasa kuat berarti sama Iya, ini berlima. Ica 2 kali nih bahas kuat ini tadi ya. Ah, oke. 2 kali Ica ini, oke 5. Bener. 5. Enggak, maksudnya ya kalau gitu kan ya kehidupan malam. Iya betul ya. Biasa lah. Tidak Ya. bisa dipungkiri juga Nah, wanita dan Bang, narkoba. saya dulu jadi pernah kayak yang pernah gitu, nggak tahu benar nggak tahu nggak, ini tolong dikonfirm kalau benar atau tidak bang. Tolong dikonfirm di iya atau tidak. Iya. Waktu ilmu hitam abang kuat ditembak, Heeh. pernah berita muncul di Busar abang terkena Busar bener? Kena dulu. Anjir artis dong. Bang, pernah jadi artis? Enggak, benar nggak? Ini kita konfirm aja. Betul nggak abang pernah kena Busar waktu itu? Gara-gara tindakan abang yang udah debt collector, dia ilmu hitam, Sumpah. kuat ditembak, kuat dibacok, Ya, jadi kalau dulu di Medan namanya Garnijun. ya bu, Ya, Garni Junte, kalau sekarang Buser ya. Busar. Bentar, Busar tuh yang ini Sergap kan iklan. polisi itu Iya, ya, ya. iklan. Kok iklan sih? Program Ini Busar yang ini. Program, iya program, Busar. iya. Hah? Iya, ketangkep dulu. Ketangkep gara-gara? Lagi mukulin anak orang di jalan. Hah? Terus ditembak kakinya, abang. Temen aku, akunya sih mau ditembak, aku bilang, Saya kebal, Enggak, saya kebal gitu enggak? ya nggak kayak gitu. Oh enggak. Terus temen aku yang ikut ketangkap tadi bilang gini, Pak nggak usah ditembak, dia tuh nggak bakalan gitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada niat nembak aku Ah. tuh si Garnijun. Akhirnya temen aku yang ditembak. Aku mau ditembak kan, nggak usah Pak, dia itu nggak akan. Ya. Nah jadi si Garnijun itu ngetes. Si Busar itu teh. Tapi dia polisi itu. tapi dia tetap ngetes tuh di bagian kaki mereka sekalipun. Padahal ditangkap tapi dites. Kenapa Kan sih? memang polisi memang gitu. Ya, Biasanya kalau- kalau misalkan ditembak kan yang kabur Oh, doang. Abang doang. emang kabur? Polisi itu tau nggak, ketangkap itu kena tembak karena perlawanan, sebenarnya Ah, iya. bukan lari, udah ketangkap baru ditembak, bukan dibidik kayak gini. Kalau di berita-berita itu, sebenarnya bukan dibidik dia lari tuk tek, enggak. Tapi dia emang kalau misalkan apa sih kayak nembak kan harus yang benar-benar ahli. Kalau misalkan Ya, Dejo ya itu bang kan ya, film. sniper Kamu iya. ahli nembak ya? Enggak lah ditembak. Ahli nembak. Anjing. Ditembak Oh, kan kamu ditembak. ngapain senjata? Tembak aku lah. Apa gini bang aku bang? Nggak kuat saya ditembak dia. Kan udah itu. Oh iya benar-benar. Terus bang. Mental beb. Nah bang, kena Busar si abang teh kan gitu deh. Itu Terus? kayaknya seru deh bang. Sekarang abang masih berkomunikasi nggak sama teman-teman abang yang ilmu Enggak, hitam? enggak. Memang sengaja aku menghilang dari mereka. Tapi pernah ketemu waktu di Medan. Pernah, tapi aku gini kalau mau ketemu aku bilang, aku mancingnya gini nih. Oh, Mai di mana gitu kan? Nah, Oh, ntar aku lagi keluar. Aku mau ketemu nih. Yaudah cocok. Maaf ya. cocok ya pak? Cocok maksudnya ini. Ayo udah cocok. Aku lagi ada Cewek gitu? Bukan. Aku lagi ada sabu nih. Gitu. Oke. Maaf ya, maaf, sabu. Oh sabu dikasih. Atau aku sabu lagi- dan cewek. Aduh aku lagi ada ganja nih. Kalau responnya mereka, wih paten gitu kan? Kalau bahasa Medan. Paten tuh Mantap. Ya udah aku bakal nggak akan ketemu mereka. Berarti mereka masih gitulah. Oh, oke. Oh ada kode. Iya, Ada tapi kode itu aku yang buat sendiri Iya, si iya, Morse iya. buat mereka. Tapi kalau misalnya apa sih lu? Itu zaman dulu, Mai.
Sekarang udah enggak lah. Nah, Baru itu ketemu. mungkin mau Oke. ketemu. Oh, oke. Jadi itu pancingan abang. Iya. Berarti Apakah dia masih seperti dulu gitu? Abang ada ketakutan terjerumus lagi kalau menghindar. Bukan, Bro. Maksudnya ya aku udah 40 lebih. Ingat Udah umur. selesai lah Ingat aku umur. yang gitu-gitu tuh. Oh, ada masanya. Jadi masa Udah selesai gitu aja. Iya, oke. Jadi aku yang buat gas kemarin, aku yang buat rem juga harus gitu nih. Kalau aku nggak punya buat kendaraan nggak punya rem, itu bisa ke jurang itu kendaraan aku. Keren. Coba quotes-nya apa tadi, Bang? Kalau tidak ada kendaraan direm, aku nggak kuat gitu. Bukan. Ih, Memang. aku ngegas, aku ngerem. Gimana sih ngomongnya, Bang? Aku udah lupa, kadang-kadang aku yang ngomongin aja aku lupa. Gitu. Nanti kuasa di sini ya, teman-teman ya. Nah, Bang. Seiring berjalannya waktu si abang, tadi kan udah ngobrol si abang tuh bahwa dipancing temennya untuk bertemu dengan kata-kata ada sabu nggak, Gitu ada ganja nggak misalkan, sorry ya gitu kan. Ada Akhirnya- dong, Beb. Aradang. Sini, Akhirnya Beb. kata temen abang, Udah nggak apa-apa aja gini. Di sini sini, Beb. Udah mah. Oh. kata temen abang apa bahasa mantapnya tuh? Ini jaket mantan. Oh, oke. Jadi- Mantap. Abang menghindar. Abang menghindar. Iya. Berarti abang udah ada proses untuk meninggalkan hal-hal itu ya. Apa itu? Hal-hal yang negatif. Negatif. Ya memang harus. Tahun berapa abang meninggalkan ilmu hitam? Terus abang bertobat misalnya. Tahun berapa? Bentar, ilmu hitam kayaknya bentar aku coba. Sakit nggak? Anjir, enggak dong. Berarti masih ya, Bang? Enggak ada lagi, Cak. Salah, Cak. Begini, Bang. Begini, Cak. Salah, bisa. Anjir. Anjir. Bang, tenang, Bang. Jadi gini dulu. Aku dulu mabuk. Sempoyongan, jalan gitu ya. Terus kulihat ada pengajian. Menarik Oke. banget tuh cerita si Abang. Terus. Ada pengajian, wih. Aku lewat kan. Terus aku duduk sambil mabuk nih. Nah, Duduk. Ngedengerin ya, tapi gini ngedengerin. Terus selesai. Sambil tripping. Enggak, tapi nggak ada ngomong apapun. Jadi pas pulang, bubaran pengajian itu aku bilang sama satu gurunya, aku mau inilah, aku bilang mau belajar. oke. Masya Allah. Ada hati untuk belajar. Iya, aku bilang gitu. Tapi kan beberapa murid itu tahu aku siapa, Iya. bajingan gitu kan. Hmm. Terus ya ngomporin gini, nggak usah itu bajingan gitu gitulah. Ya namanya guru juga nggak peduli lah kalau memang kita mau balik mungkin ya. Terus ya udah besok datang aja karena kita pengajian seminggu 2 kali. Oke. Salah itu kalau nggak salah malam Rabu malam Kamis. Oke. Jadi itu malam Rabu malam Kamis aku datang, tapi udah nggak mabuk. Oke. Aku ngomong-ngomong, terus aku bilang gini, Pak Guru, kan ada nggak di sini ilmu kebal? Karena abang dulu pernah mengalami Iya. ilmu kebal. Iya. Nah, Karena guru bilang gini, kalau memang kamu mau, guru itu tahu aku punya yang gitu-gituan, dia bisa ngelihat lah gitu kan. Ya udah kalau memang mau dilepas, tapi kan harus ada gantinya lah. tumbal. Bukan, harus ada gantinya ilmu putih tadi lah Iya, kalau iya, kita iya. bilang ayat-ayat itu bisa nggak ada yang amalan itu bisa untuk ada penggantinya karena kan aku masih banyak musuh di luar. Oh iya, oke. Kan mereka nggak tahu kalau aku hijrah musuhnya. Iya. Ya kan? Mana bodoh amat. Bodoh amat kan. Jadi dibilang gini. Ya, Bentar, nggak itu ada apa? ilmu-ilmu gitu mah nggak ada di sini. Tapi kalau kamu amalin ya amalin aja. Ya nggak mau lah. Deg-degan. Aku nggak mau lah. Jadi seolah-olah aku tuh mau ngaji. Cuman kalau bisa ada ilmu yang bisa untuk tahan itu juga. Abalan abang gitu. Silakan dicabutin yang Iya, hitam, iya. yang Iya. black. Tapi harus ada gantinya. Wah, nggak ada. Ya kalau kamu mau kamu beramal aja nanti. Biasalah kan amalan-amalan itu. Oh gitu. Ya udah saya maulah. Gitu. Ya udah minggu depan. Artinya Rabu depan kan. Aku datang. Itu aku dikasih air minum, air putih. Air putih doa. Air putih udah dibaca lah mungkin apa. Aku nggak tahu lah itu Di apa. Rukiah? Seperti itu. Seperti itu. Itu aku 3 hari kayak nggak bertulang. Anjing. Minum itu. 3 hari nggak bertulang aku. Betul. Oh, begini. 3 hari. 3 hari. Nah, serius. Dalam hati aku gini. Anjing gitu ya. Nah. Aku ngambil ini itu ngejar ke sono dulu yang hitam. Iya, iya. Nyari ke kampung seminggu, ngamalin sampai aku telanjang bulat di hutan. Ngambil iya. ilmu dari bulan gitu-gitu tuh. Dari cahaya bulan gitu-gitu. Kayak di film-filmnya. Iya. Itu berminggu-minggu. Ini dalam hatiku dalam waktu dalam segelas. Dalam minum segelas. Segelas habis. Dites tuh, terus berdarah.
Kayak minum apa ya? tuak, 70 botol. Kayak orang mabuk lah, mabuk. Iya, lah. iya, iya. Tapi nggak ngoceh. 3 bulan itu nah, ya 3 hari ya udah dia fit baru ya udahlah rutin akhirnya bahkan aku kayak ada kurikulum sendiri untuk aku jadi mereka Rabu Kamis aku bisa Jumat Sabtu langsung ke guru gitu Khusus lah, privat khusus. oh biar karena aku bilang bang Pak Guru aku musuh masih banyak gitu loh. Nah disitulah aku belajar menghilang dari kehidupan itu. Kehidupan Jadi kelam. udah lo kayak jadinya kayak suluk yang menyepi gitu. Oh, oke. Kayak ke pondok Iya, gitu iya. menepi gitu kan. Ya otomatis kan pasti kalaupun ada musuh mereka menganggap Maya udah hilang. Ya. Kan itu. Nah terus aku menepi. Nah itu prosesnya memang nggak disetting sih cuman yaudah akhirnya lebih senang ke hal-hal yang gitu tuh yang spiritual lebih mengurangin hal-hal duniawi. Iya, iya. Oke. Ngurangin gitu-gitu. Lebih tenang abangnya juga. Ya insya Allah sih kadang-kadang. Tapi ya pasti ada perubahan lah, berubah ingin yang nggak kayak dulu lah. kenapa abang akhirnya memutuskan untuk datang ke guru? Abang punya guru berarti sekarang? Ya, ada spiritual, guru, kan? ada. Kenapa abang memberanikan diri nih kepada guru abang spiritual, guru abang kan pengen lepas dari ilmu hitamnya yang kuat bacok, yang kuat segala apapun senjata tajam. Kan itu proses pemikiran yang luar biasa abang tuh kan? Iya. Ya, gua kayaknya nggak benar di sini. Apakah gimana? Apakah abang tiap malam makan daging yang abang nggak sanggup karena ilmu hitam gitu? Ya enggak. Emang kalau Ada yang minta Ada, daging ya, mentah loh. ada yang gitu-gitu. Ada aja yang kayak gitu. Nggak ada sih kemarin tuh nggak ada syarat. Kenapa abang kenapa gitu? Kan itu ada proses abang. Abang tuh ada proses Iya. untuk menuju melangkah ke guru abang spiritual ini. Yang akhirnya abang minum segelas itu kan. Jadi begini, setelah kenal guru dan bimbingan dan sebagainya, terima kasih para guru gitu ya. Beliau-beliau ini mengajarkan aku untuk segala sesuatunya itu balik ke dalam diri, kembali ke dalam diri. Apapun itu. Nah dari situ aku baru mengkaji. Ternyata aku kalau aku tanya Tuhan ini bagaimana? Tuhan kan nggak ngejawab begini Maya kan nggak ya? Nah aku nggak ya Allah ini bagaimana gitu. Terus batin aku itu kayak dia nggak ngejawab sih, tapi kayak ada misalnya gini, petunjuk. aku lapar ya Allah aku lapar gitu. Tiba-tiba ada orang datang, Ada petunjuk ya. Maya udah makan gitu. Oh. Allah ngejawabnya mungkin dengan itu. Nah jadi aku senantiasa kemarin tidak akan berusaha sekuat tenaga atas ajaran guru untuk tidak keluar dari dalam diri aku. Maka aku lebih main ke rohani sih, Wanglay. Bahkan aku pikir-pikir jadinya gini. Kemarin kasus aku yang begitu-begitu, jangan-jangan ini semua memang kehendak Tuhan aja sih. Ya aku harus nakal. Aku keluar dari sekolah, aku pernah nikam orang, pernah ngebaco orang, pernah maaf ya ini mohon maaf demi Allah ini mohon maaf tapi ini masa lalu ya Allah mohon maaf. Aku pernah dulu meringankan tugas malaikat Israel. Hah? Ya dulu mohon maaf. Dulu tapi itu dulu. Ngerti nggak, Cak? Iya. Nah, mematikan membunuh orang. gitu. Jadi ya aku juga nggak tahu itu apakah itu setan, apakah itu apa. Tapi saat itu aku ada di lumpur, tiba-tiba aku Ambil. ditarik. Ih. Ah, Jadi buat teman-teman kicauan nih, seorang Bang Maya ternyata yang dulunya luar biasa ditakuti, tapi tetap akhirnya memiliki hati yang tenang untuk beralih arahan ke dunia-dunia yang lebih indah dan bahagia ya Bang ya. insya Allah. Amin. Nah, Bang, Ya. sebelum kita ke selanjutnya, Speechless nih aku. Apa itu? gimana kalau kita ice breaking dulu? Cak? Hah? Ice breaking dulu. Oke. Ice breaking itu apa sih bahasa Ice apa? breaking dulu. Dulu preman nggak ada bahasa-bahasa gitu. Ice breaking itu semacam Ice breaking. Es dingin gitu. ice breaking. Break tuh berhenti. Berhenti. King tuh Berhenti. Raja. raja. Ah, Ya, tapi kita ada di quiz kicauan. Kuis aja tuh kuis. Gimana ya?
Wih, sudah gitu lah. Gitu. Bang, di setiap episode kicauan keputusan itu ada kuis-kuis yang siap menerima resikonya kalau misalnya Iya. tidak bisa menjawab Tapi- selama 1 detik. Tapi ininya apa gitu buat si abang? Abang mau Kalau seperti misalkan abang- punishment-nya. Kalau abang nggak bisa jawab, rada ngeri juga bang. Ini sudah disediakan kopi saset. Abang kalau nggak bisa Kalau jawab, abang nggak bisa jawab, minum kopi saset. Deal? Ya Allah. Ya udahlah, ini kan hanya game ya. Tapi ingat, ini bukan minumanku. Iya, Ya. bukan minuman ini bukan minuman Bang Maya, tapi deal. tapi emang sebelumnya nggak pernah ngerasa. Nggak pernah, kan Memang. tadi dari merantau nggak pernah. Kalau ngetes gini mah pernah lah, makanya tahu. Tapi sekarang hanya di kicauan. Punishment-nya abang minum minuman Kopi kopi. saset. Sebelum kita lanjut ke yang lain. Ya, Oke bang, siap. 1 detik tidak dijawab, minum 2 Teguk. teguh. Kalau misalkan semua tidak terjawab, habis itu. Aku harus Ini menjawab. harus udah dikocek gak beb? Nggak usah. Oke, we. Aduh, ini ulah Siap. ulah Mardi. Ulah siapa ini? Mardi. Siap. Mardi. Wis kicauan Ica ya. Siapa yang Handphone aku di sini. akan yang Ya. memberitahu pertanyaan? Jadi di sini Spesialis. ada 20 pertanyaan bang. Anjir. Dijawab cuma 2 detik. 20 kali 2 teguh 40. Habis juga. Ya makanya harus cepat jawabnya. Ya, Bang. ya, ya, ya. Bang ya, Oke, pokoknya siap. satu pertanyaan cuma dikasih waktu 2 detik. Lebih dari 2 detik langsung nguyup kopi beb. Minum. Apa cina itu? Ngomong apa? Iya, ngomong itu. Oke, siap bang? Siap. Kudu rada di pembawa. Tarik nafas bang. Ini pertanyaan kenapa sih harus selalu ada? Ini brengsek kreatif. Siap bang? Siap. Tarik nafas. Ya. 1. Gadis atau janda? Janda. Kenapa janda? Gak banyak resiko Gak banyak resiko. Pengalaman. Tapi kalau misalkan si jandanya punya anak kan itu juga. Gak ada masalah. Emang kalau misalkan gadis kan gak ada tanggungan bang. Ya. Permintaannya tinggi. Kalau janda buy one get tuh, buy one Iya. get four. Tergantung. Kan lumayan, jadi mungkin jangan-jangan Allah itu tadi nyuruh aku untuk menyayangi 2 orang itu sekalian. Anjir keren. Makanya gue bilang aku harus kembali ke dalam diriku. Itu gelap. Mana Kan bang? kamu nggak tahu passwordnya. Gak tahu. 2508. Ketahuan. Ketahuan. 25? Ntar selesai Udah tahu kok password nomor rekeningku. selesai dari sini ganti kan ntar istrimu nanti. Iya. Terus pertanyaan Oke, kedua. pertanyaan kedua. Bang, Ya, kan melihat dari fisik abang ini ya. ya. Abang lebih milih dicukur apa ditato? Apa sih? Gak dengar. Jujur, gak dengar. Ya. Dicukur atau ditato? Ditato. Yes. Wah, tes dulu dong. Kok kayak gitu sih? Gitu, cocok gitu. Iya, emang begitu. Kan kalau Sunda mah kalem gitu kok. Kok jadi tiba-tiba Aku bukan Batak? Sunda. Cocok gitu. Ini bukan Sunda. Bu, Aku apa? Sunda. Aku Sunda. dicukur apa ditato? Ditato kenapa bang? Tato. Emang rambutnya? Pembawa masih ada peret-peretan nih kayaknya nih. Enggak. Itu nggak dicukur sejak kapan Ya, emang? 2006. Oh 2006. Enggak, sorry. Bukan. 2006, aku dulu setiap hari lahirku, aku dicukur. Oh, setiap lahir. Ketemu ibu minta maaf setiap tahun gitu kan. Dicukur sampai Botak. Oh, oke. Nah, ibu aku tuh meninggal 2012 bulan 11. Nah, sejak itu aku tuh tidak pernah dicukur. Jadi kalau misalnya di hari lahirku, aku ingat lihat rambut aku tuh ingat ibu gitu. Aduh, ternyata ada historinya dan Ada. keren nih hidupnya penuh histori kalau gue sih. Lihat ya siannya. Tapi tenang jangan ditembak nih mah. Iya, memang. makanya. Ntar saya aku tembak. Tapi Oke. aku harus punya ibu Tembak dulu aja. jadi Yang minta biar kebal. mental. Biar kebal ya. Lanjut pertanyaan Lanjut. selanjutnya. Harus gini aku nih. Bang, Iya. kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Oke. Nungguin. Tarik ses. Semongko kalau aku ngomong itu semongko. Oke, pertanyaan keempat. Tuh Doca, diginiin dulu biar dia bisa minum kopi saset lagi. Aduh ya Allah, maafkan aku. Turing atau nongkrong? Kuring.
Kuring. Dia lagi minum. Oke. Marah-marahin. Oke, ini kamu coba pertanyaan ke-5 sampai 20. Nah, Di pos sampai 20 ya Allah. Aku udah kawan pertanyaan lu kita. Emang kan atau dari mana lagi aku ingetnya kamu? Emang aku suka beginian. Enggak, tapi yang jadi pertanyaan aku kok yang pertama tadi janda atau gadis sih, yang lain kan ada. Ini ada lebih bagus, Bang. Heeh. Pertanyaan kelima. Oke. Apa enggak ya? Karaoke apa pijat? Karaoke. Mending pijat, Bang. Ya Nggak. pegel dikit kan. Aku Takut. aja suka dipijit. Takut jadi kebiasaan. Aku juga suka di karaoke. Pasti nih. Aku juga suka di karaoke, coba. Ini kan pertanyaan jebak. Entar kalau aku bilang pijit, oh berarti abang kita gitu. Bang, aku Suka juga negatif thinking. Nggak. Enggak, aku udah tahu kalian kong kali kong udah tahu. Kamu dengar nggak, Bang? Heeh. Aku suka di karaoke. Aku suka di karaoke. Apa emang ada bagian tubuh kamu yang bisa di karaoke? Aku kan vokal. Aku ada. Aku kan vokal. Aku ada. Aku suka di karaoke. Aku suka karaokean mah iya. Iya, bener. aku suka di karaoke di Pijit. bukan. Aku suka di karaoke di NAF. Oh gitu. Aku enggak. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia dengan baku. Aku suka karaokean. Aku suka di Kok karaoke. aku mah gitu? Kok di? Aku pulang ya. Pertengkaran rumah tangga. Pertengkaran ini. Terus. Udah nanti lagi di rumah belakang. Ya udah. Karaoke. Pertanyaan ke-6. Ya. Jawa apa Sumatera? Jawa. Jawa lo. Jawa lo, guys. Jadi pertanyaannya jawabannya apa tadi? Jawa lo. Oh, Jawa. Nggak. Jawa. Anjir enggak diminum. Minum. Enggak, Wang. Pertanyaan ke-7. Aduh ya Allah. Bang. Bang. Motor bebek apa motor besar? Motor besar. Motor besar. Deg-degan. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan WhatsApp dari teman-teman kicauan Dari yang sedang netizen. nonton, Bang. Siapa yang nanya itu? Ini ada pertanyaan terakhir Siapa? yang luar biasa. Sikap lilin, Aku sikap lilin. aku tahu aku itu. Dari pertanyaan aku tahu siapa yang nanya itu. Sikap lilin. Siapa? Tarik Tarik nafas. nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Yang besar apa yang kecil? Besar lah. Kenapa? Banyak dagingnya kan. Banyak dagingnya selain dagingnya? Eh, Di atas, di bawah? Anget. Di atas di bawah. Naik Yang mobil. besar. Eh, Di atas itu. di atas ya. Enggak. Berat, Bang. Berat. Enak namboknya. Enak nggak? Ketepak. Yang besar ketepak. Kalau yang kecil? Kretek dia bunyinya. Katanya. Apaan? Bedak. Benar keretak. Hah? Benar keretak. Kok nanya ke aku yang kecil? Enggak kan bener nggak? Ini klarifikasi. Enggak Cik. dong, Oh, Bang. Enggak tuh, Bang. Ya tergantung abangnya. Tergantung ya. Oh iya, Kalau tergantung di tempat lagunya yang ya. empuk atau Iya, misalkan di benar, kayu benar. mah ya iya kan iya. Kayunya yang keretak rusak. Iya. Terima kasih di kuis kicauan. Abang ternyata tadi hanya minum 2 suruput. Yo. Kopi Enggak sasetan. 2 suruput, 4 suruput ya. 4 suruput. Tapi itulah, Bang. Sedikit ice breaking. Oke. Tapi kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, Bang. Oh, ada lagi? Ada lagi. Karena emang seseru itu Bang ngobrol Oke, sama seseru. abang tuh. Kenapa Abang begitu tidak mau meminum kopi? Kita tahu dari Bisa tahun so. 2012 Abang punya usaha kopi ya. Jus Ya. kopi namanya. Ya. Jus kopi Medan. Apa itu kopinya tuh di blender? Enggak di ngenerusin leluhur yang di Aceh lah sebenarnya. Jus. Jus kopi. Kalau jus kopi itu yang kita buat kemarin namanya dengan menunya. Yang di teko ini ya, jus kopi ini. Ini Sangat. kopi susu nih, Kopi susu. Ini buatan abang. Iya. Jus kopi ini. Iya, maksudnya buatan yang di Bandung. Namun ini menu resepnya itu dari Aceh. Jadi bukan kita, bukan. Ini kenapa Abang sudah dunia gelap, ketemu guru spiritual, akhirnya berusaha kopi. Akhirnya Dan memutuskan untuk usaha Kopi. dalam bidang kopi gitu. Nggak ada, aku nggak memutuskan itu. Jadi semua hidup aku nih setelah itu diputuskan oleh Tuhan, Wangga. Menurut aku itu. Oke. Jadi gini, di 2011 aku punya kasus penggelapan juga. Bukan akunya sih, dilariin lagi. Udah itu yang aku mobil. Itu di Penggelapan mobil ada tiga unit termasuk mobilnya aku. Jadi 2 mobil itu mobil orang. Nah kalau mobil aku udahlah ya orang ini kan
Yang dua ini kan harus nanya, harus pertanggungjawaban aku. Bahkan sampai mereka itu ke Polda, itu nomor aku itu disadap. Oh. Itu 2011. Udah sadap-sadap. Udah. Aku duduk di titik mana aja mereka tahu udah. Kebetulan salah satu dari pemilik mobil itu ada keluarganya di Polda Sumut lah. Hanya 2 dulu kemarin. Kalau aku patahkan kartu aku, terus aku pergi meninggalkan ini, tapi aku pergi ke kota Medan, keluar kota ya. Atau yang kedua aku tetap di Medan, namun kartu aku patah-patahin. Namun kan itu tetap juga. Iya. Atau yang jalan yang terakhir, yang pertama aku ambil, aku harus kabur, udah selesai. Namun salah satu pemikiran aku gini, berarti kan aku jadi manusia tidak bertanggung jawab. Iya. Ketika aku pergi, kabur, 20 tahun kemudian aku balik lagi ke Medan, memori orang-orang kan tetap, walaupun Iya, mereka betul. teman aku, Maya ini manusia tidak bertanggung jawab. Ketika aku kabur. Jadi misalnya suatu saat aku ada urusan kerjaan dengan teman-teman aku, Tidak pasti mereka percaya. sedikit kurang percaya. Makanya aku putuskan untuk ya udah aku selesaikan masalah ini, nggak tidur. Jam 9 pagi, jam 10 itu mobil udah di Medan. Nah, Udah. itu mah besar Allah, Pak. Udah beres, aku pulang. Dua-dua mobil balik. Mobil aku yang hilang, tapi udahlah. Yang penting Terus kemudian ada temen ngasih aku kerjaan, ngawasin pabriknya, tapi tetap urusannya entertain. Minum-minum, perempuan-perempuan, pabrik. Aku nggak mau. Terus ada temen ngajak lagi dalam waktu yang dekat. Buka ladang sawit 100 hektar, aku dikasih bagian 10 hektar. Terus aku pikir-pikir, aku di hutan, punya uang banyak tapi bodoh. Aku tolak. Nah tiba-tiba ada orang pegawai barista ngajak aku buat kopi. Oh. Namun di Medan. Jadi Itu awal mulanya Beb. nah jadi di Medan ya di kotaku sendiri, kemudian urusan kopi kan gak ada entertainan. Iya betul. Gak ada urusan maksiat-maksiatan, gak Iya. ada alkohol. Ya udah ini yang aku buat. Itu yang aku pilih. Sampai sekarang, Abang 2012 ya puji. 2012. 2012. Bulan 2. Udah lama dong cuy. Di Jalan Setiabudi loh. Jalan Setiabudi. Iya. Itu orang-orang panas dalam bank sudah datang semua. Nah, di Jalan Setiabudi di Medan ada Diskupi Medan. Sekarang udah punya 15 cabang di seluruh Indonesia. Keren. Gua lah seluruh Indonesia. Enggak. Ini Enggak di Sumatera, Kalau udah di ada 15 cabang betul, Bang? ya, tapi kalau di Jawa mah di Bandung, Cirebon, Jakarta, baru kemarin terakhir di Jakarta. Di Pekanbaru. 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 Tanpa modal itu, Bang. Bikin jus kopi. Tanpa modal. Serius itu tanpa modal. Semua memang karena Allah Subhanahu wa taala. Titik. Maaf. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Titik. Maha besar Allah ya, Bang ya. Jadi aku cuma punya uang 7 juta, terus tiba-tiba teman aku datang ngasih uang. Tapi utang ke tukang meja udah beres belum? Udah beres. Udah beres sudah. Udah di bulan kedua. Di bulan kedua. Jadi si Abang ini punya utang. Punya Ke utang. tukang meja yang bikin properti di Diskupi. Ya, benar. Itu kapan udah lama? Di 2012 itu sebelum opening. Anjir. Jadi Jadi mereka- kayaknya si tim kreatif udah kenal banget ya. Sampai utang-utang pun tahu. Aku tahu pasti si Eja ini. Hah? Si Eja ini udah. Siapa? Si Eja. Ya gue tungguin lo baliknya. Jadi saya pernah ya saya mah udah pernah ke Cirebon, Diskupi waktu ke Cirebon, terus ke Jakarta belum. Bandung, dulu waktu di Bandung ada 2 titik. Ada 2. Oh, Main judi, ownernya main judi. ownernya main judi. Jadi KU. Terus saya pernah berenang di Cirebon, di rumah yang bukan Diskupi di Cirebon. Keren. Luar biasa si Abang ini, karena dari kecil aja udah merantau, Iya. ya. Terus ilmu hitam, tapi ketemulah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dengan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, si Abang akhirnya ketemu dengan guru spiritualnya. Ya. Yang akhirnya si Abang sekarang punya 15 cabang Keren. usaha kopi. Tapi mohon maaf aku nggak pakai sorban ya. Nggak apa-apa. Tidak, tidak. Aku juga pakai Spiderman karena aku tahu yang kita wawancara ini preman. Jadi aku harus jadi superhero. Jadi Terus Spiderman. gue pakai daster babu gitu. Ya babunya kita lah. Ibu-ibu pakai daster lebih ditakuti. Tuh. Takut nggak? Karena kan datang ke rumah tadi kan daster The udah- power of emak-emak ya. udah pakai daster mah udah takut semua laki-laki. Takut nggak? Tapi sekarang aku datang ini, aku di sini. Takut. Baik. Ya, Abang Maya. Siap. Eh, Sama aku dikucirin mau nggak sih bang? Entar Bang, di luar.
di belakang. Nah, abang itu seorang motoris selain tadi ilmu hitam, akhirnya pengusaha memutuskan dan juga motoris, Cak. Motoris tuh Bikers. motoran. Dia tergabung dalam Power apa bang? Power Indonesia Pulsar ya? Owner. Power Indonesia itu artinya Power Pulsar Owner. Power itu Pulsar Owner Indonesia. Sejak kapan bang ikut? 2000 berapa ya? 2013. 2013. Udah lama juga. Saya aja naik motor ya dari Bandung ke Surabaya, Kamu capeknya sakit? luar biasa sih. Cangkeng, sakit, terus masuk angin, pegel kaki, istirahat di Surabaya 4 hari. Yeah. Si abang dari kilometer 0 Sabang. Sabang ya sampai ke NTB naik motor. NTT. Enggak. Cuman balik lagi. Berapa Itu bulan? berapa Bang? lama bang? 2 bulan. 2 bulan motor-motoran. Gak berhenti? Berhenti lah. Lu pikir ini baterai pakai baterai. Titit. Sendiri bang. Al sendiri. Sendiri. Main itu teh bang? Hmm? Main. Nggak ada, mau ngeliat ini aja. Jadi aku boleh ngomong nggak kalau nggak ditanya nih? Boleh lah. Banyak yang nanya ke aku kenapa berani sendiri. Ada nggak pertanyaan Iya, kira-kira? saya kan kemarin pun bertanya, Bang, dari Medan ke Bandung, abang sendiri. Aku Di, tahu alasannya. di mana-mana bikers tuh banyak kan kalau naik Iya, motor. iya. Karena apa? Kalau mogok ada yang ngebantu. Iya, minimal berdua gitu. Minimal tuh. Ini si abang sendiri. Jalan Sumatera kan tahu sendiri begal apa. Ini kenapa berani? Masih ada ilmu hitamnya kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cobain penasaran Nanti kita aku. cobain. Minyak Gini pisau dong, nyobainnya. minyak pisau. Nggak ada, Cang, nggak ada. Kenapa berani bang? Sendiri bang? Aku itu tadi aku pernah kayak imajinasi sih seolah-olah mati. Oh, jadi kalau sama orang takutnya. Enggak, maksudnya gini, seolah-olah mati terus ada pertanyaan dari Allah. Mai, misalnya aku udah mati nih. Udah kemana aja lo selama aku ciptakan di dunia? Di Medan. Aku jawab nih. Ya Allah, Mai. Kata Allah sendiri nih, Allah mengucap, kau hanya ke Medan gitu. Padahal begitu luas Indonesia aku ciptain. Ya, kamu ciptain. Kira-kira pertanyaan Allah gitu ya. Boleh dong, aku berimajinasi seperti itu. Ya jawaban tulis aku ada hanya gini. Ya Allah, nggak ada. Pulus. Kan gitu biasa kan? Realistisnya ya. Iya. Ya biasanya kan gitu kan. Terus sedikit ngegas Allahnya nanya ke aku. Jadi tidak kau lihat, tidak kau kunjungi umat-umat aku di sebelah-sebelah sana. Nah disitu aku langsung. Jadi aku bertanya, aku berpikir aku ngejawab sendiri gitu. Iya. Oh iya juga. Kan manusia umatnya nggak hanya di Medan. Ada di Riau, ada di Padang, ada di Jambi, ada di Palembang, di Lampung, di Jakarta, Jawa Barat, Semarang, Dan banyak. Jawa Timur. Nah aku tuh merasa yakin ketika memang aku jalan, Allah membacking aku udah gitu aja. Kok astagfirullah sih, Masya Allah. Salah. Gak apa-apa. Maksud aku teh astagfirullah tuh, Cak. Gini kurang ajarnya si Maya gitu kan maksudnya kan. Astagfirullah si Maya gini kurang ajarnya orangnya tapi bisa gitu. Kok Mungkin gitu. bisa? Mikirnya ke situ ya. Saya mikirnya gitu, astagfirullah. Kok berani, kok bisa gitu. Saya aja takut sendiri. Sekelas saya, Cak. Anjir, pakai kelas bang. Kelas. Ayo dan Udah berkelas Oke, gitu. oke. Kalau saya yang pernah di siap Spiderman. yang pernah di sama orang di kuat itu Spiderman. Sepeda. Tapi nggak berani naik motor sendiri. Apalagi luar pulau, lintas pulau gitu. Transitnya saya nggak tahu sama siapa. Nah, mungkin abang dari tadi waktu abang imajinasi, kau tidak mampir lah intinya, tidak mampir ke umat-umat yang ada di entah di mana. Akhirnya abang kopi mungkin punya cabang banyak dari mampir-mampir itu. Jadi aku bawa kopi itu dari Medan. Akhirnya datang ke tempat-tempat. Nah, ya pertemanan itu jadi gini ya, mereka tuh menganggap aku itu jelek. Motor aku tua tahun 2007 gitu ya. Apa pakai ini ya, Suprapit? Enggak. Mana yang mau Pulsa. kurang sih? Pulsa, Cak. Gara-gara dulu saya pakai Suprapit. Kamu nggak tahu Suprapit saya itu dulu? Kok jadi marah? Curhat, Bang? terus kasih tahu. Dia nggak suka ngeledek saya. Kasih tahu sejarahnya Suprapit Di itu. atas jok cinta banyak orang-orang yang pernah aku bonceng di motor itu. Anjir, coba Yang ini ini tuh istrinya maksudnya Wang ini. lihat nih ini. Yang ini yang sekarang enggak.
ibu saya, istri saya sekarang pakai Astra 800. Ya kalau sekarang sih motor-motor dulu, sekarang tuh keren. Oh, jadi gitu ya, Bang. Jadi gitu, Cak. Nih, Bang, apa harapannya, Bang, buat teman-teman kicauan yang sedang nonton nih, Bang? Harapan atau statement Abang yang bisa kita salurkan positif kepada teman-teman kicauan yang sedang menonton. Sesuai pengalaman Abang gitu atau? Tidak ada masalah di dunia ini. Tidak Yang ada bermasalah adalah ketika kau tidak mengenali dirimu sendiri. Jika kau mengenali dirimu sendiri, maka jangan pernah keluar dari dalam dirimu. Kalau kau keluar dari dalam dirimu, maka semua hidup itu adalah masalah. OMG. Itu agak susah dicerna ya. Tapi dalam, Bro. Tapi dalam Jadi haruslah jadi diri sendiri. Kalau misalkan keluar dari diri sendiri itu adalah sebuah masalah. masalah. Oke. Misalnya gini contoh nih ya, contoh. Ica utang uang ke aku. Ica utang uang. Utang duit. Oh, duit. Duit. Bang, yang Nah, utang uang, Bang, kasihan uing. Nah, biasanya kan gini, kalau aku keluar dari dalam dirimu, dari dalam diriku, maka aku akan ngomong ke semua orang, Ica itu kurang ajar, Ica itu begini, bohongin aku, gitu kan. Iya. Namun kalau aku balik ke dalam diri aku akan bilang gini, yang salah ya aku, kenapa kemarin aku kasih? Oh, oke. Tidak menyalahkan orang lain. Ya aku, Iya. jangan-jangan ya memang Yang salah. tujuan Tuhan itu untuk biar aku kuat, dizolimi oleh Ica. Kalau ke dalam diri, atau mungkin gini, oh iya dulu aku juga punya masalah yang sakit menyakitkan orang. Nah sekarang ini balasan untuk Maya gitu. Kalau balik ke dalam diri, Tapi itu emang lebih tenang atau kalau kayak gitu tuh. Iya. Kayak disakitin sama orang, bukannya kayak anjir sini gini-gini, tapi kayaknya gue yang salah deh. Jadi kayak jadi ikhlas gitu ya Bang, bener gak sih? nah jadi sampai mampus pun orang belajar ikhlas Ikhlas itu itu cari sudah- bukunya nggak akan ada. Cara belajar ikhlas ya kayak tadi. Nah, betul itu. Luar biasa. Jadi nih teman-teman kicauan nih, dari tadi kita obrolin Abang Maya dari kelas. Panjang dua banget SMA, tapi ya. seru ya, udah lama banget ya ini udah. Ini sampai sejam lebih loh. Lagi lah sampai besok. Di booking. Apa sih kalau misalnya one shoot ya? One shoot. Kalau semalaman tuh di booking. One shoot mah kieu. Apa sih? Kalau di Long Bandung time. Long time. 700 kalau di Short time, long time. kalau di Bogor kemarin di puncak 200. Kopi Short pangku time. ya? Short. Itu short. Mana short? Celana. Merosot. Ya ini kalau nggak pakai ini Chan, ntar kan bahaya. burung pipit bahaya burung pipit. Bahaya. Kemana-mana. Ya, teman-teman kicauan. Jadi tadi kita sudah menyimak dari obrolan-obrolan seorang pemberani Bang Maya. Betul. Dari kecilnya dia sudah menghajar guru, terus akhirnya dia merantau ke Batam ya. Terus memutuskan untuk menjadi bandar togel. Bandar togel, akhirnya ketemu jadi pekerjaan debt collector. Tapi bentar, satu Bang, kalau misalkan ada yang ini ilmu peletnya masih ada koneksi Hayang Enggak. Hayang aing. mau main pelet. Biji lah, Kenapa Bang. buat siapa? Bismillah aja ya. Buat siapa? Cak Bismillah aja. Janganlah. Ya, gitu teman-teman. Tapi sekarang gini Wanggai, aku sekarang itu rasa takut aku tuh berlipat-lipat. Karena Ya karena mungkin masa lalu ya. Jadi Iya. mungkin kalau dulu naik motor 100 lebih, mungkin sekarang 80 gitu. agak menjaga gitu. Ya, Saya aja udah 40 naik motor, Bang. ya. Takut Nah, gitu. Ya, pokoknya teman-teman terima kasih Bang Maya sudah hadir di Kicauan Keputusan. Bang Ya. Maya ini dari Medan. Jadi luar biasa sekali perjalanan rantaunya, ceritanya yang akhirnya punya 15 cabang kopi. Kita lihat tadi kesimpulan dari Bang Maya bahwa sesuatu itu harus jadi diri sendiri. Kalau misalkan lepas dari diri sendiri itu akan menimbulkan masalah. Betul, Cak? Betul. Saya Herwan Sumandipura. Dan saya Asarica dan bintang tamu kita Maya. Iya. Maya. Bang Maya. Bang Maya. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, komen, dan like YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe. dan juga nyalakan apa, Cak? Loncengnya biar tahu apa sih. Buat notifikasi Buat notifikasi kalau misalnya kita upload. di channel YouTube. Dan jangan lupa follow Instagram, mana sih kamera itu aja lo, follow Instagram kita juga di Kicauan Keputusan. So, sebanyak-banyaknya follow kami juga Ya. Bang Maya. Apa nama Apa Instagram apa? Apa
Alah nggak usah lah, nggak ada. Maya Power Indonesia. Ya. Instagram abang ada di bio. Di sini. Maya Power Indonesia sama juga Jus Kupi. Ya. Jus underscore Kupi. Jus underscore Kupi. KUPHI. KUPHI. Nanti Follow di- ntar nanti di ntar sini. follow lah, ntar kami blog gitu aja. Oke teman-teman kicauan, terima kasih sudah nonton di episode kali ini. Dan tetap semangat juga. Mari kita. Ciao. Salam ciao di sini. Kicauku, kicaumu, kicauku, kicaumu, kicauan